Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Oke. Mata pencarian ini misal mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga jasa. Untuk kesenian sendiri itu berkaitan sama elemen estetika tadi ya, ada seni patung, seni lukis, tari, musik, bangunan, kesusastraan, dan drama. Kalau misal di sistem kemasyarakatan itu bisa juga berkaitan dengan kelembagaan masyarakat, mulai dari sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum hingga sistem perkawinan. Kalau di sistem pengetahuan itu bisa meliputi ekonomi, politik, hukum, nilai dan norma hingga bercocok tanam. Sementara kalau bahasa ini nantinya kita bakal bahas lebih detail lagi, di mana secara global itu rumpun bahasa tuh ada banyak gitu sebenarnya. Tapi di sini yang terkenal itu ada Austroasiatik, Austronesian, Indo-European, Afroasiatik, dan sebagainya, teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Di sini juga ada jenis kebudayaan menurut Henigman. Yang pertama itu ada gagasan atau wujud ideal. Nah, gagasan atau wujud ideal ini merupakan segala sesuatu yang terlahir di dalam pikiran manusia. Misalnya itu kumpulan ide-ide, gagasan, atau nilai, norma, dan peraturan. Nah, gagasan atau wujud ideal ini merupakan apa ya, ibaratnya tonggak daripada kebudayaan itu sendiri. Yang kemudian dari gagasan itu ketika dilakukan dapat menghasilkan sebuah aktivitas atau tindakan. Nah, aktivitas atau tindakan ini bisa berupa tindakan berpola atau interaksi sosial biasanya. Dan dari aktivitas atau tindakan, ketika menciptakan sesuatu, itu dapat menghasilkan artefak atau karya, yaitu segala sesuatu yang berwujud fisik atau benda yang dapat dilihat, digunakan, dan dirasakan oleh manusia. Itu teman-teman. Jadi, kalau jenis kebudayaan, menurut J.J. Henigman, itu ada 3, tadi gagasan atau wujud ideal, aktivitas atau tindakan, dan artefak atau karya. Sementara kalau 7 unsur kebudayaan universal itu tadi terdiri dari yang pertama religi, kemudian ada peralatan hidup, mata pencaharian, kesenian, sistem kemasyarakatan, dan bahasa. Sistem pengetahuan dan bahasa. Oke, sampai sini cukup jelas, teman-teman? Jelas, Kak, jelas. Oke, siap. Mantap, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya terkait perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya ini apa sih, teman-teman? Yang teman-teman gambarin di otak kalian. Coba, kalau misal ada kalimat perubahan sosial budaya, yang kalian pikirkan itu apa, misalnya? Ada yang mau ngomong barangkali? Entah itu segala sesuatu yang apa ya, yang kesannya negatif kah? Boleh, teman-teman. Mungkin dari SMA 1 Ciledug, Afnan ada? Iya, Kak. Oke, Afnan, kalau misal kamu dengar kata perubahan sosial budaya, yang ada di kepala kamu itu apa sih? Mungkin Apa, di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Oke, ada contohnya mungkin? Kayak di dalam nilai-nilai sikap dan pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakatnya. Oke, siap. Oke, thank you Afnan buat pendapatnya. Bagus tadi jawabannya. Tapi kalau misalnya kita artikan secara lebih sempit, di sini perubahan sosial budaya itu adalah perubahan dari gejala-gejala sosial serta budaya yang ada pada masyarakat, mulai dari perubahan yang bersifat individual sampai yang lebih kompleks. Nah, perubahan sosial budaya ini kalau dibagi lagi ke dalam sosial dan budaya, itu perubahan sosial bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti misalnya struktur kemasyarakatan itu sendiri, fungsi masyarakat, nilai, norma, dan peranata. Sementara kalau di perubahan budaya itu ada pada sistem religinya, organisasi sosial, ekonomi, kesenian, bahasa, pengetahuan, hingga teknologi. Nah, perubahan sosial budaya ini bisa terjadi karena apa sih? Oke, kita bahas dulu dari yang internalnya, dari dinamika jumlah penduduk. Nah, dinamika jumlah penduduk ini bagaimana maksudnya? Dinamika jumlah penduduk berarti adanya perubahan pada jumlah penduduk yang menempati suatu tempat gitu kan. Dinamika jumlah penduduk ini bisa bertambah atau berkurang. Kayak misalnya kalau kalian update gitu ya di berita global jam sekarang gitu,
negara-negara yang mengalami perubahan komposisi penduduk, di mana negara tersebut mengalami aging population, itu kayak misalnya Korea atau Jepang, itu mereka apa ya? Kita lihat bahwa jumlah kelahiran mudanya itu semakin berkurang setiap tahunnya, sehingga menghasilkan piramida penduduknya itu menjadi segitiga terbalik gitu teman-teman. Dalam artian generasi yang berusia tua atau 45 tahun ke atas itu lebih banyak jumlahnya daripada generasi dewasa ataupun generasi yang lebih muda. Kemudian juga ada faktor internal di sini, seperti konflik masyarakat serta revolusi. Kemudian faktor selanjutnya ada penemuan baru. Nah, penemuan baru di sini itu bisa berupa 3 hal. Discovery, invention, dan innovation. Nah, bedanya apa sih discovery, invention, dan innovation itu sendiri? Yaitu adalah kalau misal discovery merupakan penemuan unsur budaya baru, tapi dia penemuan yang belum diterapkan. Dalam artian dia tuh masih bersifat hipotesis gitu. Nah, lain halnya dengan invention. Kalau invention ini merupakan discovery yang sudah berkembang atau penemuan unsur budaya baru yang sudah diterapkan gitu teman-teman dalam satu kesatuan masyarakat. Dan kemudian selanjutnya ada innovation atau serangkaian penemuan budaya baru yang disertai persebarannya. Artinya selain dia sudah diterapkan, dia juga sudah menyebar seperti itu. Kemudian faktor internal selanjutnya yakni ada percampuran budaya. Nah, kalau percampuran budaya ini sebenarnya terdiri dari 2 hal setidaknya, asimilasi dan akulturasi. Sebenarnya teori ini dibahas lebih lanjut di dalam teorinya akulturasi John Maybury, tapi itu mungkin kita bakal bahas kemudian kalau misalnya ada waktu, karena cukup kompleks juga. Nah, tapi simpelnya adalah bahwa asimilasi itu adalah percampuran yang memengaruhi. Dalam artian, misalnya ada dua budaya nih teman-teman. Nah, 2 budaya ini saling berinteraksi karena adanya kesempatan yang kontak gitu. Nah, percampuran 2 budaya ini menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau misal kita ibaratkan bentuk bidang datar gitu ya teman-teman. Misal kalian punya bentuk kotak dan bentuk segitiga, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baru, yaitu lingkaran. Nah, lain halnya dengan akulturasi, yaitu percampuran yang tidak saling memengaruhi. Mereka berinteraksi karena adanya kontak, tapi interaksi tersebut tidak saling memengaruhi, atau dalam artian masing-masing budaya tersebut tetap ada satu sama lain. Gitu. Nah, kalau misalnya kita gambarin nih dari bentuk bidang datar, misalnya kalian punya persegi dan juga segitiga, masing-masing bentuk bidang datar tersebut akan tetap menjadi persegi dan segitiganya sendiri. Ya, teman-teman. Jadi bedanya asimilasi dan akulturasi, keywordnya ada di saling memengaruhi atau tidak saling memengaruhi, di mana meskipun keduanya itu saling berinteraksi karena adanya kontak. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini lebih simpel karena dia terdiri dari hanya 3, kayak misalnya faktor alam, peperangan, atau pengaruh budaya lain. Faktor alam itu sendiri bisa misalnya dia pada akhirnya kemudian mempengaruhi bagaimana manusia itu beradaptasi terhadap lingkungannya. Gitu ya. Kalau misalnya peperangan ini sendiri, kenapa nggak masuk ke faktor internal? Karena peperangan itu terjadi biasanya karena ada 2 kelompok individu gitu ya, kelompok yang kemudian memiliki suatu konflik dan berujung pada peperangan, dan dari peperangan itu sendiri bisa lahir berupa pengaruh budaya lain. Oke, kita dulu. Nah, oh ya, sebelum itu ada yang mau ditanyain dari perubahan sosial budaya, kira-kira? Atau cukup jelas? Kak, yang revolusi coba. Oh ya, oke, revolusi. Kalau revolusi itu sendiri misalnya dia tuh yang dari konflik masyarakat, tapi yang pada akhirnya dia tuh dilakukan secara ibaratnya dalam skala besar, dalam artian misalnya kalau kita berkaca pada Indonesia itu sendiri, di revolusi pada tahun 1998 dia itu dari konflik masyarakat yang menyebabkan segala kelompok masyarakat itu terlibat, dan pada akhirnya menciptakan suatu kondisi baru yang menuntut suatu pembaharuan. Nah, pembaharuan ini bisa misalnya kayak penuntutan bahwa presiden yang pada saat itu menjabat itu harus turun, atau revolusi Prancis di tahun 1880-an pada saat itu masyarakat tuh gerah akan monarki yang ibaratnya diktator, sehingga mereka tuh gak mau gitu loh diatur monarki, dan pada akhirnya mereka menuntut revolusi besar-besaran. Itu cukup jelas? Ya, cukup jelas, Kak. Ya.
Oke, selanjutnya ada ras manusia, ras atau race, yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai karakteristik fisik tertentu. Nah, ras manusia ini bisa kita lihat dari dua aspek setidaknya, ada dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif atau secara kualitatif itu dia yang bisa kita amati gitu loh, secara langsung. Misal dari warna kulit, warna rambut, bentuk wajah, dan bentuk rambutnya. Kalau misal warna kulit, dari ras manusia itu sangat beragam ya, mulai dari yang sawo ke kuning-kuningan, terus ada yang agak gelap hingga ke merah-merahan, seperti itu juga ada. Kemudian dari warna rambut, dari ras manusia itu juga sangat beragam, mulai dari yang warnanya pirang hingga merah hingga hitam, itu juga ada. Kalau dari bentuk wajah, itu bisa kita lihat dari misalnya bagaimana berupa matanya, bentuk dahinya, bentuk dagunya. Sementara dari bentuk rambut, manusia juga memiliki banyak keberagaman bentuk rambutnya, mulai dari ikal hingga lurus. Tidak ada. Kalau secara kuantitatif, itu segala sesuatu yang dalam artian tuh dia bisa dilihat secara dari aspek numeris gitu ya teman-teman. Mulai dari berat badan, tinggi, hingga ukuran kepala atau bentuk. Nah, kalau misal ukuran kepalanya ini, dia bisa lihat secara volumenya. Dimana kalau kita berkaca pada teori evolusinya Darwin gitu ya, ukuran kepala gitu kan, mulai dari apa ya, banyak homo apa gitu kan, itu seiring berjalannya waktu volume kepala manusia itu semakin membesar karena otak mereka juga membesar, yang kemudian berujung pada meningkatnya kecerdasan manusia. Nah, selanjutnya ada ras versus etnis. Nah, ras dan etnis ini apa sih bedanya? Kalau misal kalian pernah berpikiran bahwa ras dan etnis itu adalah sama, maka di sini kita luruskan bahwa ras itu sifatnya dia yang memiliki ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Sementara etnis itu dia segala sesuatu yang bersifat kayak kepercayaan, nilai, kebiasaan, atau adat istiadat, norma bahasa. Juga meliputi aspek sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Jadi kalau sebenarnya ras itu adalah segala sesuatu yang bersifat fisik, sementara etnis itu sifatnya non fisik, gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini ada peta secara global yang setidaknya bisa menggambarkan lah, ibaratnya ras-ras di dunia itu ada apa aja. Kalau misalnya kita lihat di sini ada ras North American Indianer, terus juga ada di sini kita bisa lihat yang berwarna biru ini ada Caucasian. Caucasian itu dia yang apa ya, ibaratnya punya ciri-ciri fisik kayak gini. Jadi Caucasian itu seenggaknya dia gambarannya itu punya kulit putih, ukuran tubuh tinggi, terus juga apa ya, matanya tuh belok gitu ya, dalam kata lain. Ntar kalian bisa lihat petanya sendiri. Di sini ada Caucasoid, Mongoloid, juga Negroid. Nah, kita ke ras utama dulu. Nah, ras utama setidaknya ada 3 ras utama ya teman-teman. Yang ini ada Negroid, Mongoloid, dan juga Caucasoid. Nah, mulai dari Negroid dulu sendiri. Negroid ini punya subras teman-teman. Mulai dari African Negroid, yang secara karakteristik dia itu punya badan yang kekar dan tinggi, kulitnya hitam pekat, rambutnya hitam keriting, terus mukanya juga bentuknya muka bulat gitu, serta bibirnya tebal dan cenderung memiliki hidung yang lumayan besar. Nah, persebarannya ada di benua Afrika. Di sini negeri itu di bagian selatan Afrika ya. Nah, kalau misalnya di Afrika Utara nih, dia masih apa ya, terpengaruh oleh ras Caucasian itu sendiri. Oke, selanjutnya ada Negroid. Nah, kalau Negroid sendiri, dia sebenarnya karakteristiknya mirip-mirip karena masih satu rumpun ras juga, tapi secara spesifik dia warnanya kulitnya lebih hitam dan juga ukuran tubuhnya pendek, tapi dia lebih kekar, dan juga ukuran kaki dan tangannya pendek. Nah, persebaran Negroid ini ada di sepanjang Semenanjung Melayu dan juga Filipina. Kalau Melanesian itu ada di pulau-pulau Papua dan juga Pulau Melanesia, yang mana karakteristik dari subras Melanesian itu sendiri memiliki warna kulitnya hitam juga, dan juga ukuran tubuhnya pendek dan kekar, rambutnya dia cenderung hitam dan keriting, serta berbibir tebal dan hidung besar. Kalau misal di Australoid itu ada badan kekar dan tinggi secara karakteristiknya, kulit hitam pekat, rambut hitam dan keriting, bentuk mukanya bulat, serta bibir tebal dan hidung yang besar. Nah, persebaran bentuk subras Australoid itu sendiri ada di benua Australia ya.
Contohnya kalau subras Australia ini kayak suku aborigin gitu ya. Oke, selanjutnya ada Mongoloid. Nah, Mongoloid ini atau dari kata Mongol. Kalian kalau misal dengar kata Mongol gitu ya, itu mungkin tergambar di pikiran kalian bahwa Mongol orang Cina gitu kan, gambar apa matanya kurang lebih sipit. Nah, Mongoloid ini punya subrasnya teman-teman. Ada dari Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, dan American Mongoloid. Nah, secara karakteristik kalau masing-masing subras itu sendiri lumayan jauh berbeda teman-teman. Kalau dari Asiatic Mongoloid itu cenderung warna kulitnya putih kekuningan, serta memiliki ukuran tubuh yang sedang dan rambut hitamnya lurus, serta bentuk muka yang lonjong dan bulat, serta mata sipit. Nah, persebarannya kalau di Asiatic Mongoloid ini sendiri ada di bagian Asia Utara, Tengah, dan Timur, kayak misalnya Jepang, Korea, Cina, gitu teman-teman, juga Taiwan. Kalau di Malayan Mongoloid itu persebarannya dari Asia Tenggara, juga termasuk kita, kalau Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Nah, kalau secara karakteristik Malayan Mongoloid ini dia punya warna kulit yang cenderung kuning, tapi juga kecoklatan, teman-teman. Nah, ukuran tubuhnya agak tinggi, nggak setinggi Asiatic Mongoloid, tapi bentuk mukanya tuh lonjong atau oval. Tapi matanya juga nggak sesipit Asiatic Mongoloid ya. Bisa kita lihat di sini. Misalnya Javan itu sipit tapi nggak sesipit Asiatic Mongoloid gitu ya. Juga ada American Mongoloid. Kalau American Mongoloid ini dia cenderung punya warna kulit yang kuning kemerahan, terus juga ukuran tubuhnya tinggi dan rambut hitam lurus, serta bentuk mukanya lonjong tapi masih punya mata yang sipit gitu teman-teman. Nah, misalnya kalau di American Mongoloid ini itu ada di bagian selatan dan utara. Bisa kita lihat di sini American Mongoloid itu ada di penduduk Eskimo yang menempati Amerika Utara, dan juga Tierra del Fuego itu ada di Amerika Selatan. Atau Latin ya. Oke, selanjutnya Caucasoid. Nah, Caucasoid ini, oh ya, kalau American Mongoloid itu juga termasuk suku Indian ya teman-teman, yang menempati utara Amerika. Oke, selanjutnya ada Caucasoid. Kalau Caucasoid ini sebenarnya ada 4, yakni Nordik, Alpin, Mediterania, dan Indik. Nah, karakteristik dari Nordik itu sendiri, warna kulitnya cenderung putih, ukuran tubuhnya tinggi, rambutnya pirang, matanya biru, dan bentuk mukanya cenderung lonjong. Nah, untuk persebaran sendiri dia ada di Eropa Utara dan sekitar Laut Baltik. Jadi ada di sini ya. Kemudian ada Alpin Caucasoid. Kalau secara karakteristik, Alpin Caucasoid ini dia cenderung memiliki tubuh yang lebih pendek, juga bahu lebih kecil, juga warna kulit lebih gelap daripada Nordik, dan juga berambut terang atau apa ya, chestnut itu. Sementara persebarannya dia ada di Eropa Timur atau Tengah. Jadi ada di sekitar sini ada pegunungan Alpin, perbatasan Eropa dan Asia. Kemudian selanjutnya ada Mediterania Caucasoid. Oke. Dia secara karakteristik tuh punya rambut yang coklat tua hingga hitam, juga kepalanya cenderung lonjong, hidungnya cenderung bengkok, dan juga matanya coklat gelap dan warna kulitnya seperti zaitun. Berperawakan menengah dan kecil. Kalau misalnya kita lihat gambarnya di sini ada dari mulai gambar 6, 7 hingga 8 ya teman-teman. Kayak orang yang ke Arab-Araban gitu, Mediteran. Gitu kan. Persebarannya ada di Laut Tengah Afrika Utara, Armenia, Arab, dan Iran. Karena di Indika Caucasoid itu ada di ukuran tubuh yang lebih pendek daripada Mediterania. Warna kulitnya itu seperti ras Mongoloid, dan mata hitam, rambut hitam, juga bentuk muka lonjong atau oval hingga bulat. Nah, persebarannya itu ada di Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Jadi lebih timur lagi daripada Mediterania Caucasoid, ada di sekitar sini. Nah, dari ras-ras utama tadi, karena banyaknya perkawinan silang antar ras, maka dia bisa menghasilkan ras-ras campuran. Kayak misalnya ras Zambo itu mulai dari yang Negroid. Ketika orang yang berasal dari ras Negroid kawin dengan orang yang berasal dari ras Mongoloid. Kalau fotonya misal kita bisa lihat di sini. Selanjutnya ada ras Caucasoid dengan ras Mongoloid, dia bisa menghasilkan ras campuran baru seperti misalnya Mestis. Nah, Mestis ini mungkin kalau di Indonesia sendiri sering dibilang kayak dia itu blasteran atau black gitu ya. Nah, Mestis ini dia percampuran antara Caucasoid dan Mongoloid. Sementara
kalau negroid dan kaukasoid dia bisa menghasilkan mulat. Nah, mulat ini dia kayak yang apa ya, orang-orang negro gitu, tapi dia yang hasil kawin dari ras kaukasoid. Jadi dalam artian dia nggak negro banget dan nggak kaukasoid banget. Kayak misalnya kalau di foto ini bisa kita lihat anaknya Kylie Jenner ya, dia antara bapak dan ibunya menghasilkan Stormy namanya, lucu banget. Dia ada ras khusus. Nah, ras khusus ini beda halnya dengan ras utama yang ada di dunia. Ras khusus ini bisa dibilang apa ya? Dia tuh jumlahnya sangat sedikit sehingga digolongkan ke dalam ras khusus. Nah, kalau ras khusus ini sub-sub rasnya ada di kayak suku Bushman, dia punya yang punya karakteristik tubuhnya sedang, warna kulitnya coklat, matanya lebar, dan rambutnya cenderung hitam dan keriting. Untuk persebarannya ada di gurun Kalahari Afrika. Nah, Bushman ini misal kalau kalian pernah nonton film That Must Be Crazy, nah itu dia mengabarkan suku Bushman ya teman. Karena kalau Fedoid, dia ciri-cirinya hampir sama dengan Negrito, tapi ukuran tubuhnya lebih pendek dan mendekati kerdil. Nah, untuk Fedoid ini sendiri uniknya ada di pedalaman Sri Lanka dan juga sebagian Sulawesi Utara ya teman. Jadi dia tuh ukuran tubuhnya cenderung kerdil gitu. Tapi dia masih mirip-mirip kayak Melanesian kayak gitu. Kemudian ada Polynesioid. Nah, dia tuh punya ukuran yang tubuh cenderung sedang, tapi juga warna kulit coklat, mata lebar, dan juga rambut hitam yang berombak. Untuk persebarannya dia ada di Kepulauan Mikronesia dan Polinesia. Nah, Polinesia ini kalau misal kalian tahu suku Samoa, nah mereka juga termasuk ke dalam subras Polynesioid. Gitu ya. Sementara untuk Ainu itu subras yang berada di Jepang Utara, tepatnya di Pulau Karafuto dan Hokkaido. Dia mirip kayak ras kaukasoid, tapi wajahnya tuh cenderung kayak mongoloid gitu ya teman. Ini untuk foto-foto dari masing-masing subras itu sendiri. Bisa lihat di bawahnya ya. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Atau udah cukup jelas? Kalau kira-kira udah cukup jelas, kakak lanjut dulu ya. Oke. Selanjutnya ada bentuk adaptasi manusia nih. Bentuk adaptasi manusia di atau dengan kata lain penyesuaian individu atau kelompok terhadap lingkungan yang ditempati sebagai reaksi demi kelangsungan hidup. Artinya manusia ketika memiliki akal dan pengetahuan, mereka akan cenderung menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan yang ditempati biar mereka tuh bisa tetap hidup gitu ya. Jadi kalau misal di daerah dingin atau daerah ground, manusia punya bentuk adaptasinya masing-masing. Kayak misal kalau di daerah dingin itu kita tahu bahwa suku Eskimo biasanya membangun iglo, di mana iglo ini dia tuh cenderung memiliki desain yang minim sirkulasi udara dan juga terbuat dari balok es tebal. Supaya apa? Supaya ketika manusia itu berada di dalam iglo tersebut, maka kehangatan itu bisa tetap terjaga dan mereka terlindungi dari dinginnya kutub gitu. Sementara kalau di daerah gurun itu karena mungkin apa ya, tergantung sumber daya yang ada juga di sana, karena banyak lumpur. Jadi orang-orang tuh cenderung membangun segala sesuatu tuh dari lumpur gitu. Dan arsitektur ini tuh bisa menyerap panas di siang hari dan melepaskan panas secara perlahan di malam hari. Dalam artian ketika siang itu nggak terlalu panas dan ketika malam juga nggak terlalu dingin. Untuk daerah gurun ini sendiri biasanya bangunannya memiliki banyak ventilasi untuk mempermudah sirkulasi udara. Juga kalau misalnya kita lihat di arsitektur Timur Tengah zaman sekarang gitu ya, bangunan-bangunannya itu banyak yang dia berwarna terang gitu. Untuk apa? Untuk memaksimalkan albedo. Dalam kata lain, biar dia tuh memantulkan sinar matahari dan apa ya? Biar panasnya tuh bisa dihasilkan seminim mungkin. Sebenarnya ada daerah pegunungan. Kalau di daerah pegunungan sendiri itu bangunannya biasanya terbuat dari material kayu untuk menjaga kehangatan. Karena kalau misal material kayu itu kan dia
cenderung punya konduktivitas yang rendah ya dibandingkan misalnya keramik atau besi. Jadi kalau misalnya untuk mengantar panas, untuk mengantarkan dingin dia cenderung lemah gitu, sehingga tetap hangat. Dan juga kalau di daerah pegunungan itu letak bangunannya mengikuti lereng dan cenderung lebar. Nah kalau di daerah pesisir itu bentuk bangunannya bentuk mata pencahariannya cenderung didominasi oleh nelayan. Ya, itu menyesuaikan sumber daya alam yang ada juga. Juga bangunan-bangunan biasanya cenderung memanjang mengikuti garis pantai supaya mereka tuh mudah capai laut gitu di kebutuhan sehari-hari untuk adaptasi manusia. Selanjutnya ada persebaran etnolinguistik. Nah, di persebaran etnolinguistik ini sendiri kita bisa lihat bahwa banyak sebenarnya rumpun bahasa yang ada di dunia ini sendiri. Nah, rumpun bahasa itu sendiri bisa tersebar karena manusia itu melakukan pergerakan. Kayak misalnya kita lihat di sini, warna pink itu kan rumpun bahasa Romania ya, rumpun bahasa Romania. Itu aslinya dari Eropa. Tapi karena manusia melakukan penjelajahan, maka rumpun bahasa Romania itu sendiri bisa sampai ke Amerika Tengah hingga ke Amerika Selatan. Nah, bisa kita lihat di sini di bagian Amerika Utara itu ada rumpun bahasa Jermanik juga, dia berasal dari Eropa Utara ya. Terus ada juga Indo-Iranian di sini, Indo-Iranian. Kemudian ada rumpun bahasa Slavik, bahasa Armenian. Kemudian ada rumpun bahasa Sino-Tibetan, dia itu tentang di sepanjang Asia Tenggara tapi di bagian utara gitu ya. Juga cakup Cina bagian timur. Dia yang terdiri dari Tibetan dan Burmese serta Chinese. Kalau di Afrika sendiri dia ada bahasa Berber dan Basitik serta Arabik. Karena untuk Arabik itu sendiri. Wah, ada Wak. Apaan? Nah. Untuk Arabik itu sendiri dia berada di sepanjang Afrika Utara hingga semenanjung Jazirah Arab. Sementara di Eropa Afrika bagian timurnya dia ada di bahasa Berber dan Basitik. Nah, untuk rumpun bahasa lainnya itu ada Niger Kongo yang berada di Afrika mulai dari tengah hingga selatan. Terus di Austronesia itu ada di Melayu gitu ya, termasuk kita Indonesia. Juga ada kalau misal kita lihat nih di sini ada rumpun bahasa Indo-Iranian dan Dravidian di India. Di bagian utaranya itu ada Indo-Iranian, sementara di bagian selatannya itu ada Dravidian. Karena memang India itu secara general bisa terbagi ke dalam dua ras juga mungkin. Jadi bahasa mereka pun berbeda. Karena kalau untuk Japanese dia punya rumpun bahasa sendiri, Korean dan bahasa-bahasa lain. Ini untuk sebenarnya etnolinguistik. Nah, di sini ada istilah-istilah yang mungkin berkaitan ketika kita mempelajari terkait bahasa yang ada di dunia ini. Pertama ada lingua franca. Nah, lingua franca ini apa? Lingua franca atau dikenal juga sebagai dengan bahasa antara adalah bahasa pergaulan di suatu tempat yang memiliki penutur yang berbeda-beda yang menjadi pemersatu. Nah, dalam artian bahasa antara atau bahasa perantara gitu ya. Misalnya bahasa Arab di Jazirah Arab itu dan Afrika Utara. Juga bahasa Indonesia di Indonesia, bahasa Swahili di Afrika, Afrika Timur dan Tengah, bahasa Spanyol di Amerika Latin, dan bahasa Inggris di seluruh dunia. Dalam artian, ketika misalnya suatu bahasa itu banyak digunakan oleh komunitas atau masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, misalnya suku, ya, suku yang berbeda-beda, tapi suku-suku tersebut masing-masing bisa menguasai satu bahasa, dan bahasa tersebut akan diangkat sebagai lingua franca atau bahasa antara. Ya, misalnya tadi bahasa Indonesia di Indonesia atau bahasa Inggris di seluruh dunia. Ya. Selanjutnya ada bahasa pidgin. Nah, beda dengan lingua franca, bahasa pidgin itu adalah bahasa campuran dari dua bahasa atau lebih yang muncul secara alamiah karena itu masing-masing penutur bahasa aslinya itu tidak saling mengerti, atau dalam artian ketika misalnya terjadi perdagangan atau pertemuan singkat, ya, itu biasanya masing-masing pedagang tuh akan berbicara menggunakan bahasa masing-masing. Tapi karena dituntut oleh misalnya pertukaran antara uang dengan material, jadi mereka mau nggak mau harus interaksi. Nah, interaksi ini karena terhalang oleh dua bahasa yang masing-masing tidak
dimengerti, maka para pedagang dan pembeli tersebut akan berinteraksi yang kemudian menghasilkan bahasa pidgin. Nah, bahasa pidgin ini biasanya juga muncul dengan bahasa isyarat gitu lah. Mereka memperagakannya dengan raganya. Kemudian bahasa Kreol adalah bahasa pidgin yang telah berkembang dan memiliki penutur asli. Untuk contohnya dia itu ada Tok Pisin dan di Papua Nugini, Karakau dan Bonaire di Kepulauan Leeward, dan Kreol Haiti di Karibia. Lalu untuk dialek itu ada terkait cakup istilah-istilah, aksen atau logat, hingga cara pengucapan atau pronunciation. Nah, lain hal dengan language hotspot. Kalau language hotspot ini sendiri merupakan tempat yang memiliki banyak bahasa, namun terdapat bahasa yang rentan akan terancam punah. Dalam artian, dia tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya, tingginya anak perempuan bahasa, jumlah penutur yang berkurang, tidak terdapat dokumentasi suatu bahasa, sehingga menghasilkan bahasa-bahasa yang banyak tadi, itu karena penuturnya mengalami ibaratnya perubahan jumlah dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, sehingga rumpun bahasa yang mereka adopsi tadinya tidak lagi digunakan di kemudian hari. Sehingga tempat tersebut dinamakan sebagai language hotspot. Oke, selanjutnya kita ke berikutnya. Ini bakal bahas tentang banyak di sini ada terkait regional. Oh ya, sebelumnya sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah cukup jelas? Kalau Indonesia ada. Ada. Ya, Tik Indonesia, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain atau dari kamu udah cukup jelas? Cukup jelas, Kak. Makasih. Oke. Oke, ini satu lagi. Binaya Nur Ariska ada. Binaya Nur Ariska dari Semen 1 Karangwar. Tahu dan Firdaus Ramadan ada? Ada, Kak. Dan Firdaus Ramadan. Sampai sini kira-kira ada yang kurang kamu mengerti nggak atau ingin tanyakan barangkali? Ada, Kak. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Identitas regional ini sendiri sebenarnya cenderung bersifat pengetahuan umum, tapi oke lah, kita akan bahas ya dari region Asia pertama. Nah, untuk region Asia sendiri merupakan benua yang paling luas dengan luas sebesar 43 juta sekian kilometer persegi, juga membentang dari 80 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Kalau untuk iklimnya, iklim di Asia sendiri itu setidaknya terdiri dari 4 jenis iklim ya, mulai dari iklim monsun tropis yang terletak di Asia Tenggara dan Asia Selatan, akan cenderung dipengaruhi oleh angin monsun yang bersifat musiman, yang mana angin monsun itu sendiri dia akan menciptakan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dan menciptakan iklim monsun tropis kayak Indonesia salah satunya. Kemudian ada iklim subtropis, ada di bagian Asia Tengah dan Asia Timur. Iklim subtropis ini dia yang punya 4 musim ya, seperti gugur, panas dan dingin. Dia berada di Asia Tengah dan Asia Timur. Sementara iklim gurun dia yang berada di kawasan Asia Barat dan Asia Tengah dan Asia Timur. Tapi kenapa sih bisa ada iklim gurun gitu di Asia?
Karena meskipun kita lihat lintangnya sama gitu ya, dia bisa ada gurun nih, beda halnya dengan Jepang misalnya. Padahal mereka ada di lintang yang sama. Nah, tapi kalau misal kita lihat di sini, misal gurun Gobi, anggaplah kita ambil ya. Gurun Gobi di sini dia cenderung berada letaknya itu jauh daripada lautan, sehingga dia memungkinkan untuk iklim gurun di sana. Kalau untuk iklim dingin sendiri, ada di bagian Siberia atau Asia Utara. Oke, teman-teman. Itu untuk fisiknya. Dan di sini ada gunung dan pegunungan di kawasan Asia. Di bagian timur Asia setidaknya punya rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang meliputi semenanjung Kamchatka, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Nah, semenanjung Kamchatka yang ini ya. Kemudian ada juga pegunungan Jepang, Filipina, dan Indonesia. Sementara di bagian selatannya itu ada rangkaian pegunungan Mediteran, untuk di bagian selatan itu ada rangkaian pegunungan Mediteran, meliputi pegunungan Kaukasus, pegunungan Elbrus, pegunungan Hindukush, pegunungan Himalaya, dan pegunungan Arankama dan Myanmar menuju Indonesia. Dan Gunung Everest merupakan salah satu gunung yang berada di Himalaya dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Karena di bagian tengah Asia itu ada setidaknya rangkaian pegunungan Tian, Altai, Sayan, Indonesia hingga Kalimkoye di Rusia. Oke. Beda halnya dengan pegunungan dataran tinggi di kawasan Asia itu ada di dekat Cina Barat Daya, Anatolia di Turki, dan juga Mongolia di Asia Tengah, Afghanistan, Siberia, hingga Sham dan Yunan. Kalau di kawasan dataran rendahnya itu ada di Pakistan Timur, Asia Tenggara, Siberia Barat, hingga Cina Timur. Oke, untuk sungai-sungai yang terkenal di Asia, untuk di Siberia itu ada Sungai Orb, di Pakistan ada Sungai Indus, di India ada Sungai Gangga dan Brahmaputra, serta Bangladesh ada juga Sungai Tigris dan Euphrates di Irak. Oke, ada yang tahu kalau misalnya kalian udah belajar geografi pertanian, mungkin di Tigris dan Euphrates dulu itu ada peradaban apa? Kayak kalau misal itu di sekitar Sungai Tigris dan Euphrates itu ada peradaban Mesopotamia ya. Selanjutnya ada Sungai Yangtze dan Huanghe di Cina, serta Sungai Mekong dan Chao Phraya di Asia Tenggara. Itu Sungai Mekong ini dia yang terpanjang ya di Asia Tenggara, mulai dari Myanmar bagian utara hingga ke Vietnam hingga ke Kamboja. Kemudian ada danau. Di sini kita lihat Danau Baikal, merupakan danau terdalam dunia. Disebut Laut Baikal karena saking luasnya. Di sini ada Laut Kaspia yang terletak di perbatasan Kazakhstan, Danau Tonesson, tapi di Asia Tenggara, Danau Aral, dan Balkans di Kazakhstan, Baikal, dan juga Danau Chani di Siberia. Kemudian ada gurun. Kalau gurunnya, beberapa gurun yang ada di Asia, antara lain Gurun Gobi, yaitu yang ada di Cina dan Mongolia ya, kita lihat. Kemudian ada Gunung Taklamakan. Di sini ya. Sampai kelihatan. Taklamakan di bagian timur, di bagian barat sini. Kemudian ada Gurun Arab di Asia Barat atau di semenanjung Jazirah Arab, dan juga Gunung Tordi di perbatasan Asia Barat dan Asia Selatan, Karakum di perbatasan Asia Tengah di Eropa Timur, Gisikum di Asia Tengah, dan Taklamakan di Asia Timur tadi. Harusnya ini Asia Barat. Oke, selanjutnya ada flora dan fauna di kawasan Asia. Kalau flora dan fauna di kawasan Asia itu juga termasuk ke dalam tipe oriental ya teman-teman. Kayak misalnya di Indonesia itu ada badak, komodo, panda, gajah, harimau, dan masih banyak lain.
Kalau di floranya bagian utaranya cenderung didominasi oleh pohon-pohon berdaun jarum, itu yang termasuk bioma taiga yang juga didominasi oleh hutan konifer, dan juga ada lumut dan rumput untuk bagian Siberia ya teman-teman. Kalau di bagian tengahnya itu didominasi oleh steppe dan sabana, dan di bagian selatan ada hutan-hujan tropis kayak di Indonesia serta Asia Tenggara lainnya. Ini terkait ini data lama sih, tapi diabetes mungkin. Nah, ini kalau terkait ras tadi ya, ras di Asia sendiri setidaknya kalau di untuk ras Mongoloid itu terdapat di Asia Timur dan Asia Tenggara, kayak misalnya etnis Cina, Jepang, dan Melayu yang mendominasi. Kemudian ada ras Kaukasoid yang mendominasi di Asia Utara dan Asia Tengah, ras Negroid di sebagian Asia Barat dan Asia Selatan, termasuk juga etnis Dravida yang ada di selatan India tadi ya teman-teman. Itu mendiami dataran tinggi dekat. Sementara untuk daerah kebudayaan Asianya, ini banyak daerah kebudayaannya mulai dari Asia Tenggara, Asia Barat Daya, Cina, hingga Asia Timur Laut. Ini untuk persebaran agama dan kepercayaan di kawasan Asia. Kalau persebaran agama dan kepercayaan di kawasan Asia mungkin lebih didominasi oleh kayak Hindu, Buddha, Muslim, dan Protestan gitu ya. Protestan mungkin sedikit sih, tapi di India mungkin ada Hindu ya. Ini untuk rumpun bahasa. Kalau misalnya kita lihat di gambar berdasarkan warna, itu dari rumpun bahasa Austric family, ada Austroasiatic, Austronesian ya. Kita lihat di sini Austronesian. Kemudian itu di mana? Taikadai dia ada di sini di bagian Malaysia Utara sini, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Kemudian di Altai family itu ada di bagian Asia Utara ya, perbatasan Asia dan Cina, dan juga Jepang. Kemudian ada Indo-European family, itu bagian Indik, mulai dari India Utara hingga Iranian. Itu family ada di India Selatan, dan Sino-Tibetan family itu ada di bagian Cina, bagian timur, serta Asia Tengah. Untuk persebaran bahasa dan suku di Asia Barat Daya, di sini kita lihat di Timur Tengah, untuk Asia Barat Daya didominasi oleh Arab sebesar 31%, dan ada juga etnis-etnis lainnya kayak Kurdi, Azerbaijan, Persian, dan Turkish. Ya. Ini untuk perikanan di kawasan Asia. Kalau Asia itu cenderung didominasi oleh kegiatan pertanian, karena mungkin masih banyak negara-negara di Asia juga termasuk ke dalam negara berkembang, dan juga daerah pertanian juga banyak di lembah Sungai Gangga dan Brahmaputra India, banyak juga di lembah Sungai Indus di Pakistan, lembah Sungai Efrat Tigris di Irak, dan juga pantai timur Cina hingga Chao Phraya, Irrawaddy, dan Mekong di Asia Tenggara. Kalau banyaknya komoditas pertanian itu kayak misalnya padi, kelapa sawit, karet, kopi dan teh, rempah-rempah, sayuran, dan buah-buahan. Sementara untuk hasil tambangnya kayak misal minyak dan gas bumi, timah dan batu bara. Kayak untuk minyak dan gas bumi itu banyak di Timur Tengah gitu ya, Indonesia juga banyak. Timah dan batu bara di Asia Tenggara juga banyak. Industrinya itu cenderung berasal dari negara-negara Asia Timur kayak Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Mereka yang mungkin dalam tanda kutip merupakan apa ya, ibaratnya negara-negara terdepan di Asia. Juga ekonominya pun mungkin secara komparatif lebih maju dibandingkan negara Asia lain. Oke, ini untuk identitas regional kawasan Asia lainnya ya, kayak di peta yang bisa kita lihat peta pengenalan kawasan Asia. Masih banyak pertanyaan ya teman-teman. Ini beberapa mungkin pakaian khas. Sareng itu dari India ya. Kalau Cheongsam mungkin kalian pernah belakang lebih tahu kali. Gading Cheongsam Cina. Kalau Del pakaian untuk Mongolia, kimono yukata itu pakaian untuk Jepang, payahan mungkin
kimono tuh bukannya Korea ya? Kalau saya ketukar. Oh, kimono ya di Jepang. Ya. Ini mungkin beberapa makanan, tapi baiknya kita nggak lama-lama di slide ini, ntar kita lapar ya. Ini beberapa bangunan yang ada yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Itu masih ada Cina, Taj Mahal, Masjidil Haram, Hagia Sophia. Nah, di sini ada Fuji, Angkor Wat, ya. Hotel Dubai, Al-Aqsa. Selanjutnya kita ke Afrika. Di Afrika, untuk Afrika cenderung memiliki iklim seperti iklim sedang atau subtropis, iklim tropis, juga di bagian tengahnya ada juga iklim gurun di bagian Afrika Utara dan bagian baratnya. Permisi Kak. Mohon maaf, Abdul Khalid. Page-nya nggak apa stage itu aja. Halo, gimana? Boleh diulang? Untuk page-nya memang suka apakah slide atau next page-nya atau memang page-nya stage. Soalnya page-nya di sini. Sorry Abdul Khalid, mungkin di kamu di aku suaramu kurang terdengar. Boleh tolong di chat aja ya, di kolom chat. Oh, PT-nya nggak muncul. Bentar ya. Oke. Halo, kalau gini kelihatan? Oh, top progress ya. Oke, teman-teman. Ini sampai sini ya. Baru di sini kah? Teman-teman, halo. Kalau sekarang udah kelihatan? Ya Kak, masih yang pertama. Oke. Jadi bergerak. Slide-nya ganti ya? Sudah Kak, sudah. Oke, aduh, mohon maaf ya teman-teman. Oke, tapi kita mungkin lihat sekilas lagi aja ya. Di sini ada bagian timur, bagian selatan, ada juga Gunung Everest di ketinggian 8.898. Untuk bagian tengah ada rangkaian pegunungan Tien, Gunung Altai, Pegunungan Sayan, Pegunungan Aci, hingga Pegunungan Kolibkoe. Ini untuk setidaknya citraan ini. Kemudian di dataran tinggi ada dataran tinggi dekat, kita bisa lihat itu ada di India yang ditempati oleh suku Dravidan di selatan, dataran tinggi Tibet di Cina Barat Daya, dataran tinggi Anatolia di Turki, Mongolia di Asia Tengah, dataran tinggi Afghanistan, Siberia di bagian utara, dan Shanxi di Cina. Kalau dataran rendahnya ada rendah di Pakistan Timur, dataran rendah di Siberia Barat, juga ada di Laut Kaspia, India Utara dan Bangladesh, hingga Irak serta Cina Timur. Ini untuk sungai yang ada di Asia. Kita bisa lihat kalau Sungai Orb itu ada di Siberia. Ini beberapa sungai yang terkenal aja ya. Sungai Indus di Pakistan, Gangga dan Brahmaputra di India dan Bangladesh, terus Sungai Tigris dan Euphrates di Irak. Itu juga yang menjadi Fertile Crescent atau bulan sabit subur di peradaban Mesopotamia pada zaman dulu bagian. Kemudian ada Sungai Yangtze dan Sungai Huanghe di Cina, serta Sungai Mekong dan Sungai Chao Phraya di Asia Tenggara. Sungai Mekong ini dia merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Kemudian ada beberapa danau
yang terletak di kawasan Asia, itu misalnya Danau Kaspia di perbatasan Kazakhstan, Turkmenistan, dan Iran, yang juga merupakan danau terluas di dunia. Kemudian ada Danau Tonla di Toba di Asia Tenggara, Aral dan Danau Balkas di Kazakhstan, Baikal yang merupakan danau terdalam, kemudian juga ada Danau Chani di Siberia. Oke, selanjutnya ada beberapa gurun. Di sini misalnya ada gurun Gobi yang terletak di Cina dan Mongolia. Nah, di sini ya, di desert tuh ada di sini. Kemudian ada gurun Aran di Asia Barat, gurun Tordi di perbatasan Asia Barat dan Asia Selatan, Karakum di Asia Tengah dan Eropa Timur, Kisikum di Asia Tenggara, dan Taklamakan di Asia Timur. Taklamakan. Untuk flora dan fauna di kawasan Asianya, di Indonesia terdapat fauna tipe oriental kayak badak, komodo, panda, gajah, dan harimau, orangutan, serta beruang. Masih banyak lainnya. Juga untuk floranya di bagian utara itu cenderung didominasi oleh pohon berdaun jarum atau bioma taiga yang juga merupakan hutan konifer. Juga ada bioma kayak lumut dan rumput di yang tundra kayak di Siberia. Sementara untuk bagian tengahnya itu ada stepa dan sabana yang merupakan rumput dan rumputan. Ada yang tahu bedanya stepa dan sabana? Mungkin kalau kalian pernah belajar geografi lingkungan ya, kalian tahu nggak nih stepa dan sabana bedanya apa? Enggak, Kak, enggak. Stepa sama sabana. Ya benar. Kalau sabana itu nggak ada pohonnya. Kayaknya Kak itu Kak. Oke. Oke, mungkin kita bahas itu bentar dulu kali ya. Tapi kakak coba cari bahan. Halo, kelihatan? Share screen kakak kelihatan kan? Ada gambar stepa dan sabana di sini ya. Iya, Kak, ya. Stepa dan sabana sebenarnya masih mirip-mirip karena mereka punya curah hujan yang cenderung minim juga, tapi masih bisa menumbuhkan vegetasi rumputan gitu ya. Nah, kalau bedanya untuk stepa dan sabana itu sendiri, kalau stepa itu pure dia rumputan aja, tapi kalau sabana dia rumput yang juga diselingi oleh pepohonan kayak gitu teman-teman. Jadi dan kata lain curah hujan kedua bioma ini cenderung minim, tapi untuk sabana itu sendiri lebih banyak ya daripada stepa, sehingga dia masih bisa memunculkan pepohonan gitu teman-teman. Balik ke PPT. Di bagian selatan cenderung ada hutan hujan tropis karena selatan Asia itu kayak India, juga Bangladesh, ada Indonesia juga ya. Untuk kondisi sosialnya ya, untuk beberapa ras yang tadi udah kakak jelasin ya, ras Mongoloid, ras Caucasoid, ras Tigroid yang masing-masing tersebar di untuk ras Mongoloid sendiri tersebar di Asia Timur dan Asia Tenggara. Ras Caucasoid berdominasi di Asia Utara dan Asia Tengah. Sementara Negroid itu terdapat di sebagian Asia Barat dan Asia Selatan. Etnis Dravida yang menjamin dataran tinggi dekat. Bisa kita lihat di peta. Dan itu dia yang ada di selatan India ya, beda dengan utaranya India. Sebaran bahasa dan suku. Kita skipping beberapa landmark kali ya yang terkenal di Asia.
Taj Mahal, Masjid Arab, Hagia Sophia, Karot, Petra. Oke, kita lanjut ke Afrika. Nah, Afrika sendiri dia punya beberapa iklim kayak iklim sedang atau subtropis yang meliputi daerah di pantai tenggara Afrika Selatan. Kalau iklim tropisnya itu cenderung di Afrika Tengah, kayak misal Kongo, pokoknya dia yang dilalui oleh khatulistiwa sehingga cenderung memiliki curah hujan yang tinggi. Juga ada iklim gurun kayak gurun Sahara di bagian Afrika Utara, dan ada juga gurun di bagian barat dari benua. Namibia desert. Ada iklim Mediterranean atau iklim yang terpengaruhi oleh laut Mediterranean. Di sini dia cenderung lembab karena ada lautnya di sini, sehingga curah hujan cenderung tinggi. Dan ada daerah iklim pegunungan di Ethiopia. Kemudian untuk pegunungannya di Afrika itu beberapa pegunungan yang terkenal, mulai dari pegunungan Atlas, pegunungan Rwenzori dan Drakensberg, serta pegunungan Cameroon. Kalau gunungnya ada Gunung Kilimanjaro yang merupakan gunung tertinggi di Afrika. Dia terletak di Tanzania, sebesar setinggi 5.895 meter di atas permukaan laut. Dan juga gunungnya Rwenzori dan Cameroon. Untuk dataran tingginya ada di plato atas, dia terletak di Afrika Selatan. Plato ini punya lereng yang curam. Plato atas terdiri dari plato Drakensberg di Afrika Selatan, plato Ethiopia, dan plato danau tengah yang di tengahnya terdapat danau Victoria. Jadi dia merupakan dataran tinggi yang di tengah-tengahnya itu ada danau. Ya. Untuk plato bawah terdapat di wilayah Afrika bagian barat dan utara, serta umumnya dia lebih rendah daripada plato atas. Kalau di Afrika Timur terdapat satu rekahan besar yang disebut Great Rift Valleys, ya. Bisa kita lihat petanya di sini. Jadi meskipun dia satu benua, tapi mungkin dalam beberapa juta tahun mendatang Afrika ini akan terbagi dua karena adanya rekahan di Afrika bagian timur sini, ya. Kita lihat sini ada rekahan Great Rift Valley, dan Great Rift Valley ini kemudian menghasilkan banyak danau, ya, di sekitar di benua Afrika, seperti misalnya salah satunya danau Victoria. Juga terdapat salah satu suku yang terkenal, suku Maasai, yang identik dengan pakaian berwarna merah di Great Rift Valley. Kemudian ada dataran rendah dan sungai di Afrika. Kalau Nil merupakan sungai terpanjang yang panjangnya 6.690 km dan juga melewati Sudan dan Mesir. Dan juga ada Das Niger dengan panjang 4.180 km di Afrika Barat Daya. Ada juga Das Kongo serta Das Zambezi. Kalau danaunya, beberapa danau yang terkenal itu ada Danau Chad, Danau Tigani, Rudolf, Victoria, hingga Tanganyika dan Malawi. Oke, teman-teman. Beberapa gurun. Kalau gurun yang terluas itu gurun Sahara di Afrika Utara, 8.400.000 km persegi. Ada juga gurun Kalahari di Afrika Selatan, gurun Namib di Namibia, Libya di timur Libya, dan Arab di sepanjang Sungai Nil hingga Laut Merah. Flora dan fauna di Afrika sendiri, misalnya variasi tumbuhan yang kayak hutan hujan tropis hingga sabana dan steppe yang sangat luas. Juga ada Afrika itu punya banyak jenis fauna, ya, terutama kayak yang dia mamalia berukuran besar gitu, ya, kayak misalnya jerapah, gajah, zebra, badak gitu, ya, singa, dan juga gorila. Kondisi sosialnya sebagai berikut. Oke, kalau di Afrika sendiri dia cenderung sebagian besar penduduknya merupakan ras African Negroid. Terus suku-sukunya itu yang terkenal misalnya kayak bangsa Hamid yang ada di bagian Afrika Utara dan Timur Laut, bangsa Negro yang meliputi Negro Sudan dan Bantu, ras khusus kayak suku Pygmy di hutan Kongo dan suku Bushman di Gurun Kalahari kayak tadi, ya, ras khusus gitu. Dan juga suku Hottentot dan suku Maasai. Orang-orang Eropa di Afrika Selatan menggunakan bahasa Swahili, bahasa Arab, dan Hausa. Kalau secara persentase, ya, dari agamanya mungkin masih didominasi oleh Islam sebesar 40,5%. Terus juga ada
3%, dan agama-agama lainnya seperti Protestan, Hindu, dan ada yang mungkin ada juga yang menganut animisme dan dinamisme di Afrika. Ini beberapa suku bangsa yang ada di Afrika. Oke, ini untuk beberapa region kebudayaan yang masing-masing daerah kebudayaan itu punya budayanya serta identitas yang menjadikan tempat tersebut gitu ya. Nil, Sahara, dan Sudan Barat, serta masih banyak daerah kebudayaan lainnya. Daerah kebudayaan ini juga kalau kita lihat di peta, dia dipengaruhi juga ya oleh kondisi fisiknya. Kayak misalnya di sini kan ada Gunung Sahara ya, dia cenderung punya daerah kebudayaan yang berbeda. Gitu ya. Afrika Utara, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Di kawasan Afrika, mungkin masih sebagian besar merupakan negara agraris. Karena ini ya beberapa besar negaranya masih merupakan negara berkembang ya. Negara terkembang, sistem pertanian didominasi oleh subsisten agriculture dan penggembalaan yang berbeda atau berbeda gitu. Karena dari sektor pertaniannya kayak karet, kapas, kopi, coklat, tebu, dan kelapa sawit serta tembakau, kurma. Kalau di sektor pertambangannya, Afrika itu punya barang tambang yang melimpah kayak intan, emas, krom, mangan, dan tembaga. Untuk emasnya itu terkenal biasanya di Afrika Selatan ya, South Africa. Ini mungkin beberapa landmark yang ada di Afrika. Sphinx, piramida Giza, Temple di Afrika Selatan. Oke, selanjutnya kita ke Eropa. Sampai sini ada yang bertanya dulu nggak kira-kira dari Afrika dan Asia mungkin? Oke, kalau misalnya belum ada, lanjut ya ke Eropa. Di Eropa sendiri iklimnya cenderung dipengaruhi kayak iklim maritim, iklim Arktik, iklim kontinental, dan iklim Mediteran serta iklim pegunungan. Misalnya di iklim maritim yang laut, kayak misal negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut kayak Irlandia, Inggris, Belgia, dan Belanda, dia cenderung lembab karena memang terpengaruhi oleh angin laut juga. Iklim Arktik atau subarktik itu cenderung negara yang berada di lingkar subpolar ya, dalam artian mendekati kutub gitu. Kayak misal negara-negara kayak Islandia, Rusia Utara, Swedia Utara, dan pantai utara Norwegia. Untuk iklim kontinental yang berada cenderung jauh dari laut, atau dengan kata lain tidak berbatasan langsung dengan laut. Dia berada di era pembagian timur dan tengah. Di iklim Mediteranenya dia yang berbatasan dengan laut Mediteran. Dia berada di era pembagian selatan dan laut tengah. Serta iklim pegunungan kayak misal beberapa pegunungan terkenal akan kita bahas selanjutnya. Pegunungan di kawasan Eropa. Untuk gugusan pegunungan tua di Norwegia itu membentang dari utara ke selatan dengan puncak tertinggi di Galdhøpiggen 2470 meter. Untuk pegunungan terkenal lainnya itu ada pegunungan Alpen, pegunungan Kaukasus, dan pegunungan Ural. Untuk dataran tinggi dan dataran rendahnya, kalau dataran tinggi datang dari Britania di Prancis Barat melalui Kepulauan Inggris dan Skandinavia menuju Samudra Arktik. Untuk dataran rendahnya di Eropa membentang dari lembah Garonne di Prancis Barat Daya hingga pegunungan Ural mulai dari Prancis Utara, Belgia, dan masih banyak negara lainnya. Oke, untuk beberapa sungai terkenal di Eropa itu ada Sungai Volga yang merupakan sungai terpanjang, Sungai Thames, Sungai Danau, Sungai Rhine yang menjadi batas antara Swiss, Liechtenstein, Austria, Prancis, Jerman, dan Sungai Rhone, Sungai Lor dan Sungai Rhone di Prancis, juga ada Sungai Albany di Jerman, serta Sungai Weisse di Finlandia. Oke, untuk sungai di Eropa lainnya, di danau di Eropa, misalnya beberapa danau terkenal kayak Danau Kaspia yang merupakan danau terluas, ada juga danau kayak Danau Vättern, Danau Vänern, dan juga masih banyak danau lainnya. Untuk flora dan faunanya, kalau di Eropa sendiri dia cenderung didominasi oleh bioma hutan taiga konifer
yang punya flora kayak pinus dan cemara, ada juga biota gugur, serta tumbuhan yang dominan hidup di kawasan Eropa itu ada kayak pohon maple, oak, iris, lili, dan zaitun. Untuk faunanya, kalau berdasarkan zona biografi dunia, Eropa itu termasuk ke dalam tipe fauna palearktik. Ini dibahas di geografi lingkungan. Kayak beberapa hewan ada kayak rusa kutub, beruang kutub, serigala, dan juga serigala. Ini merupakan kondisi umum terkait aspek sosial di kawasan Eropa. Jadi kemudian di Eropa, sebagian besar suku bangsa di kawasan Eropa itu tergolong ke dalam ras Kaukasoid yang terdiri dari beberapa etnis, ada dari etnis Mediteran, Slavia, Alpen, dan Nordik. Masing-masing cirinya bisa kita baca ya di paragraf. Oke, kita lanjut. Jadi beberapa agama dan kepercayaan di kawasan Eropa, mayoritas mungkin banyak yang menganut Ortodoksnya, ada juga Ortodoks Timur, dan Muslim juga beberapa. Minoritasnya seperti Muslim dan Yahudi ya. Oke, untuk identitas regional kawasan Eropa, kalau untuk bahasanya di sini ada beberapa kelompok bahasa dari Indo-European, ada Indo-European, Uralic, Baltic, hingga bahasa Basque yang ada di perbatasan Prancis dan Spanyol. Untuk Jermanik, dia terdapat di negara-negara bagian utara seperti Jerman, Inggris, Belanda, Norwegia, dan Swedia. Kalau untuk ada di Spanyol, Portugal, Italia, dan Prancis, sama Slavik ada di bagian timur, dan Rusia, Belarusia, Ukraina, Polandia, Ceko, dan Slovakia. Hingga negara-negara pecahan seperti Serbia, Kroasia, Bulgaria, Slovenia. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut perekonomiannya. Kalau secara umum, negara-negara yang punya hasil pertanian dominan itu antara lain kayak Inggris dan Belanda. Nah, negara-negara ini punya komoditas utama seperti gandum, kentang, dan beri, juga berupa buncis, kacang polong, anggur, dan sayur jeruk dan sebagainya. Untuk negara-negara yang punya hasil peternakan dominan itu berada di Denmark, Spanyol, dan Belanda, dengan peternakannya yang berupa sapi, domba, babi, dan unggas. Kalau di sektor pertambangan, jenis bahan galian yang utama di kawasan Eropa yaitu pertambangan batu bara dan biji besi. Serta ada juga Jerman, Inggris, Polandia, dan Rusia sebagai penghasil utama batu bara di Eropa. Untuk biji besi itu banyak dihasilkan di Prancis, Rusia, dan Swedia ya teman-teman. Kalau untuk hasil tambang berupa tembaga, timah, mangan, nikel, krom, dan platina, serta minyak bumi. Inggris merupakan penghasil minyak bumi terbesar di Eropa, di mana pusat penyaringannya berada di Greenmount dan Dundee. Ya, itu untuk sekadar pengetahuan aja mungkin ya. Ini mungkin beberapa penggunaan lahan di kawasan Eropa. Kita bisa lihat di sini ada masih banyak juga pertanian, tapi ada juga banyak sumber daya ya, kayak pertambangan, gas alam, minyak, dan juga jalan-jalan yang lain. Saya izin belakang bentar ya teman-teman. Lanjut. Nah, untuk dari aspek ekonominya di kawasan Eropa itu sebagian besar merupakan negara yang maju dan industri-industrinya juga berkembang sangat pesat ya. Misalnya kayak industri yang terkenal itu kayak di negara-negara Jerman, Inggris, dan Rusia yang menghasilkan industri berupa otomotif dan mesin berat serta elektronika lainnya. Sementara untuk pusat-pusat industri penting itu terdapat di Inggris, kayak misalnya di London dan Oxford,
Birmingham, Glasgow, Leicester, Newcastle, Belfast, Middlesbrough, Sheffield, dan Swansea. Itu merupakan kota-kota dengan industri yang memiliki produknya masing-masing. Ini mungkin beberapa pusat perekonomian yang ada di Eropa. Terus ini beberapa pakaian tradisional di kawasan Eropa. Ada Dirndl dari Jerman, Klederdracht yang dari Belanda, kemudian ada kilt yang bahannya tuh kotak-kotak gitu. Skotlandia dan Inggris. Mungkin beberapa makanan yang khas dari Eropa. Dan ini adalah landmark-landmarknya dari Eiffel, St. Basil Cathedral, Acropolis di Yunani, Windmills di Belanda, Big Ben, Stonehenge, Castle, Menara Pisa, Pompeii, Louvre, Gibraltar, Colosseum. Oke, selanjutnya ada Australia. Oke, Australia itu sendiri setidaknya memiliki 4 kelompok iklim ya. Ada iklim tropis bagian utara Australia, iklim gurun di bagian barat dan tengah, juga iklim laut yang dipengaruhi oleh angin barat, pantai selatan Victoria, dan juga iklim laut yang dipengaruhi angin pasat tenggara. Yang unik dari Australia nih, kalau teman-teman lihat, kan Australia itu satu benua ya. Nah, tapi kenapa sih di sisi barat dia cenderung lebih banyak gurun dibanding sisi timur? Ya, masyarakat Australia banyak yang banyak yang mendiami daerah lebih banyak di timur daripada di barat. Gitu ya. Kalau misalnya kalian mempelajari terkait oceanografi dan meteorologi, gitu ya, nanti kalian akan menemui bahwa terdapat arus samudra global gitu ya. Nah, arus samudra global ini memiliki arah dan perputarannya masing-masing. Dimana kalau di Hindia di bagian sini ya, itu arusnya bentuknya kayak ini. Gitu kan. Ada efek Coriolis yang menghasilkan bentuk arus seperti itu. Arus yang berasal dari Khatulistiwa ke arah kutub itu dia sifatnya cenderung hangat dan lembab. Jadi arus yang berasal dari sini dia sifatnya cenderung hangat dan lembab. Tapi arus yang berasal dari selatan atau dari kutub itu dia sifatnya cenderung dingin dan kering. Nah, sama halnya di sini, hangat dan lembab yang berasal dari Khatulistiwa, sementara di selatan ya itu dia cenderung dingin dan kering. Sehingga hal tersebut dapat menjawab kenapa bagian barat Australia itu cenderung lebih banyak gurun dibanding bagian timur Australia. Karena kalau misalnya kita lihat dari pergerakan arus samudra secara global, itu karena memang yang di bagian barat itu cenderung dipengaruhi oleh arus yang berasal dari selatan gitu ya, yang mana sifatnya dia dingin dan kering. Lain halnya dengan sisi timur Australia, dia sifatnya pesisir timurnya itu cenderung hangat dan lembab gitu ya. Artinya dalam artian dia cenderung basah di sini. Ini beberapa bintang alam yang ada di Australia. Kalau di bagian timur ada di jajaran pegunungan yang bujur dari Tanjung York di utara, juga ada Great Dividing Range. Ada Great Dividing Range ya. Bagian timur, bagian tenggara Australia. Kemudian untuk puncak tertinggi di Australia itu ada di Gunung Kosciuszko dengan ketinggian 2.234 meter di atas permukaan laut, dan pada daerah lepas pantai timur laut ada pegunungan karang yang terkenal yang disebut the Great Barrier Reef. Jadi di sini.
bentang alam lainnya ada dataran rendah itu berada di Australia bagian tengah dan terdiri atas dataran rendah yang terbentang dari utara hingga ke pantai selatan dan terdapat beberapa cekungan atau basin seperti Carpentaria Basin dan Great Artesian Corridor Basin. Itu ada di untuk banyak ada lembah Murray Darling yang dihargai oleh Sungai Darling, Murray Lachlan dan Bridge di Sungai Swan, dan di wilayah Australia juga terdapat Danau Eyre yang merupakan danau terluas di Australia. Lainnya ada Western Plateau yang merupakan wilayah bagian barat dan dataran tinggi atau plateau yang dijuluki Perisai Australia. Salah satu objek yang terkenal di sini ada Uluru. Uluru ini kayak dia batu monolit yang menonjol tinggi gitu. Dan kalau misal dia kena sunset itu bagus banget, jadi kayak warna merah. Dan juga terdapat gurun di antara kayak Gunung Victoria dan Gunung Gibson serta Gunung Tanah. Nah, itu bagian barat ya. Untuk fauna dan flora di kawasan Australia merupakan zona biogeografi Australis. Dan di sini terdapat jenis flora khas yang terdapat di kawasan yaitu pohon eukaliptus dan pohon akasia. Untuk faunanya kita mungkin sudah akrab kali ya dengan fauna dari Australia kayak koala, kanguru, ada juga Tasmanian devil, termasuk burung cendrawasih dan burung kasuari. Yang itu kalau dilihat di peta sebenarnya masuknya ke tumbuhan. Untuk kondisi sosial di Australia, ini merupakan perekonomian Australia karena dari hasil pertanian itu kayak dihasilkan gandum, barley, dan beras. Kalau hasil perkebunannya ada kayak kapas, tembakau, dan tebu serta buah-buahan. Sementara untuk sektor peternakannya merupakan kegiatan ekonomi yang paling penting di Australia. Itu dihasilkan sapi dan domba serta peternakan berupa daging, susu, dan wool. Ada juga tambangan seperti emas, intan, dan tembaga serta biji besi. Juga banyak komoditas lainnya. Dan dari sektor industri yang berkembang di Australia itu antara lain industri mesin, elektronika, perkapalan, dan industri lainnya. Ada juga pusat industri yang terletak di Sydney dan Newcastle, juga kota Adelaide, Brisbane, dan Hobart serta Perth. Nah, ini peta penggunaan kawasan Australia. Kita lihat di sini. Terdapat ya di Australia. Untuk kawasan Oceania, secara singkat aja, yang merupakan satu subkawasan yang kepulauan yang terdiri dari semua tipe. Ada juga kayak kepulauan Gunung Api, kepulauan Padas, kepulauan Atol, dan tipe-tipe pulau lain yang terletak di bagian tengah dan timur lautan. Polinesia ini memiliki karakteristik penduduk tersendiri yaitu ras Polinesia yang termasuk ras khusus tadi ya. Juga rumput Polinesia merupakan deret pulau-pulau besar yang sebenarnya merupakan formasi dari pegunungan yang melingkari pantai timur Australia. Kalau Polinesia tadi di sini, nah Melanesia di sini. Untuk Micronesia berada di utaranya tadi merupakan gugusan kepulauan di bagian barat dan lautan teduh yang bersifat pulau atol. Nah, rumpun bahasa yang digunakan itu rumpun bahasa Australanesia, di mana penduduk Micronesia hidup dari perkebunan kecil-kecilan di pulau atol dan perikanan secara luas di lautan Pasifik. Oke, kita lanjut ke Amerika aja. Mungkin Amerika Utara di sini iklimnya terdiri dari subtropis dan ada juga iklim yang dipengaruhi oleh arus California dan arus Labrador yang memiliki peranan penting dalam sistem iklim di Australia. Jadi arus California itu dan arus Labrador berada di Samudra Pasifik ya teman-teman. Gangguan iklim yang terjadi antara lain misalnya sering terjadi angin tornado, hurricane, dan badai salju serta hujan es.
California itu dia adanya di sini ya, teman-teman. Sifatnya gini. Labrador sifatnya ada di gitu aja. Untuk di bagian utara, bagian baratnya itu didominasi oleh rangkaian pegunungan yang bujur dari pegunungan Brooks, pegunungan Alaska hingga Mackenzie. Dan di wilayah Amerika Utara juga terdapat beberapa gurun seperti gurun Great Basin, gurun Mojave, dan gurun Sonora serta gurun Chihuahua. Untuk sungainya terdapat sungai Colorado yang mengalir melewati daerah ini dan menara pelapisan batuan dan cetakan area yang sangat besar dikenal dengan Grand Canyon di Arizona. Jadi, ada sungai yang mengalir selama jutaan tahun dan menciptakan arai yang saat ini dikenal sebagai Grand Canyon. Untuk bentang alamnya, kalau wilayah utara Amerika Utara bagian timur ada pegunungan tua Appalachia ya di sini. Dan juga terdapat Sungai Lawrence, Sungai Mississippi juga terdapat dataran rendah yang dikenal dengan Gulf Atlantic Coastal Plain dan dari oleh Sungai Mississippi. Untuk wilayah Amerika Utara bagian tengah ada dataran rendah yang disebut dengan Great Plain dan bagian utaranya terdapat yang terluas kedua di dunia. Huron, Michigan, dan Great Slave dari Winnipeg dan Ontario. Jadi mungkin bisa kalian hafalin aja karena berdasarkan kawan kayak kakak juga pernah kode soal terkait danau-danau di Amerika. Dan ada flora dan fauna di kawasan Amerika Utara, ada zona biogeografi genetik. Di sini Amerika Utara itu termasuk ke dalam biogeografi genetik ya, di mana fauna khasnya seperti antelope, dan juga kalkun, burung biru, salamander, masih banyak fauna lainnya, dan floranya itu seperti bioma hutan gugur pada bagian timur dan bioma padang rumput di bagian tengah, bioma taiga dan conifer pada bagian utara dan timur, dan bioma tundra di wilayah lingkar Arktik atau subpolar. Ini kondisi sosial kawasan Amerika Utara. Dan beberapa suku yang terdapat di Amerika Utara seperti suku Eskimo dan suku Indian yang tadi kita udah bahas masuk ke dalam kelompok ras Mongoloid. Karena sebelum kedatangan penjajah, benua Amerika Utara telah dihuni oleh bangsa Indian dan Eskimo, dan juga mereka termasuk ke dalam ras Amerika yang diperkirakan besar dari Asia yang bermigrasi selat. Seiring dengan waktu kedatangan Asia dan Afrika menyebabkan percampuran ras yang menggunakan ras Mestis, Mulat, dan Zablo. Oke, karena banyaknya interaksi antara ras di sana yang menghasilkan perkawinan silang, maka terdapat ras campuran ya, yang tadi kita bahas, Mestis, Mulat, dan Zablo. Selanjutnya ada Amerika Serikat dan Kanada disebut sebagai American Anglo yang terbagi ke dalam beberapa daerah kebudayaan. Seperti misalnya Eskimo, Mackenzie, pantai, barat laut, dataran tinggi, hingga dari Meksiko. Ini beberapa kondisi perekonomian di kawasan Amerika Utara. Ini beberapa bahan galiannya seperti biji besi yang terdapat di danau-danau besar. Ada juga tembaga, timah hitam, seng, nikel, emas, dan perak. Dan Amerika Utara juga merupakan bagian dari negara industri maju dengan hasil industri berupa bahan makanan, produk metal olahan, mobil, pesawat terbang, dan masih banyak produk lainnya. Dan ini beberapa landmark yang terdapat di Amerika Utara seperti Metro Liberty, Golden Gate Bridge di San Francisco, ada juga patung-patung presiden kayak Rushmore ini di South Dakota, air terjun Niagara, dan kita lanjut ke Amerika Selatan. Ya, untuk Amerika Selatan ini terbagi ke dalam dua wilayah, yang merupakan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Amerika Tengah ini meliputi Kepulauan Karibia, termasuk juga Kuba di sana, dan juga Meksiko. Sementara di Amerika Selatan itu terbentang dari terusan Panama sampai dengan Semenanjung Horn di Afrika Selatan, termasuk
Tierra del Fuego tadi. Selanjutnya ada terkait pegunungan di Amerika Selatan. Untuk di bagian timur Amerika Selatan terdapat pegunungan Espinhacho, sedangkan di bagian baratnya terdapat pegunungan Andes yang membentang di sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Berada di kawasan Amerika Selatan yaitu Gunung Aconcagua dengan ketinggian 6.959 meter sampai 7.000 meter ya. Dan untuk dataran rendah dan tinggi di Amerika Selatan dataran rendah terdapat di Sungai Amazon, Grand Chaco dan lembah Sungai Paraná di Argentina. Sementara untuk dataran tinggi di Amerika Selatan antara lain dataran tinggi Guayana di perbatasan Suriname dan dataran tinggi Mato Grosso di Brasil. Selanjutnya terdapat plato tengah Meksiko yang merupakan bagian dari pegunungan Mesa Sentral. Adapun untuk gurun, di sini terdapat gurun Atacama di Chile. Dan gurun Atacama ini merupakan gurun terkering di dunia serta gurun Patagonia di perbatasan Chile Argentina. Ada juga danau yang terbesar itu Danau Managua dan Nicaragua, sementara danau terkecil merupakan Danau Titicaca dan danau-danau lainnya. Ini merupakan zona di Amerika Selatan merupakan zona biogeografi neotropik dengan fauna khas berupa misalnya kayak kukang, armadillo, alpaka, dan juga macan kumbang, kuda keratapir. Sementara untuk floranya itu di Amerika Tengah cenderung didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan gugur dan gurun, sementara di Amerika Selatan banget itu kayak misal banyak hutan hujan tropis di daerah Amazon, steppe di Argentina, dan gurun di pantai panjang barat. Di sepanjang pantai barat. Ini ya pengaruh ketinggian terdapat iklim dan masa tanaman di Amerika Tengah. Kalau misal di antara 0 hingga 750 itu komoditasnya berbeda dengan ketinggian 750 hingga 1800. Kayak misal di ketinggian pertama itu ada pisang, tebu, padi. Kalau misal di ketinggian selanjutnya ada kopi, jagung, gandum, dan sayuran. Ketinggian lebih tinggi lagi 1.800 hingga 3.600 ada kentang, barley, gandum, dan dairy atau susu-susuan, dan juga livestock grazing di ketinggian 3.600 hingga 4.500. Dan ini beberapa kondisi sosial di Amerika Selatan secara umum. Ini merupakan daerah kebudayaan serta kebudayaan yang ada di Amerika Selatan. Serta beberapa landmark terkenal di Amerika Selatan. Ada Angel Falls di Venezuela, Chichén Itzá di Meksiko, terus Redeemer di Rio de Janeiro, Machu Picchu di Peru. Ini mungkin juga Angel Falls ini termasuk latar yang menjadi inspirasi dari film apa ya? Kalau misal kita lihat di dataran tinggi. Potret kehidupan manusia di daerah itu. Sudah selesai materinya. Dan kira-kira kalau misalnya ada yang kurang jelas, enggak teman-teman, masih ada waktu. Nah, ditanyain. Oke. Afifah dari Al-Kahfi. Kira-kira kalau dari Afifah cukup jelas nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalnya Afifah belum ada, aku geser deh ke Emradif Mumtaz Darmawan ada? Emradif Mumtaz dari Eselon 1 Pabedilan ada?
Oh, Afifah tidak bisa on mic. Oke. Ya udah deh kalau gitu aku tanya Ariantinya aja. Arianti bisa on mic? Ya Arianti, kira-kira cukup jelas gak atau ada yang mau tanyain lagi? Oke teman-teman, kalau misal masih kurang jelas dan ada yang ditanyain, kakak tunggu dulu mungkin sampai 14.55 baru kita tutup kalau misalkan ada. Kak mau bertanya, Oke, Mangga, gimana Muhammad Fajri? yang ini tuh Kak, yang bahasa tuh, yang katanya kalau kita nggak ini tuh, yang apa tuh, yang katanya ini bahasa yang bisa punah kalau nggak diterusin. Kalau misalnya nih bahasa kita itu kan dari daerah ini, misalnya tidak kita pakai lagi, apakah bisa punah tuh? Ini tuh apakah itu berkaitan gitu tuh dengan yang tadi? Oke, Terima kasih. mungkin kalau yang kakak tangkap ya pertanyaan kamu, apakah suatu bahasa di suatu daerah itu bisa punah nggak ya? Gitu ya mungkin. Oke, kalau misalnya memang itu pertanyaannya, kakak coba jawab aja. Memungkinkan suatu bahasa itu punah ketika misalnya di suatu tempat itu terjadi perubahan sosial budaya gitu ya. Karena perubahan sosial budaya itu kan mungkin terjadi ya, dan perubahan sosial budaya itu bisa terjadi karena tadi faktor-faktor internal maupun eksternal. Nah, faktor internal maupun eksternal yang memungkinkan terjadinya punahnya suatu bahasa ya bisa aja kayak peperangan, dan peperangan tersebut bisa aja memusnahkan satu populasi dari sebuah komunitas tertentu gitu kan. Nah, ketika sebuah komunitas tertentu itu populasinya habis, maka penutur bahasanya pun tidak akan ada lagi, dan hal tersebut bisa saja memungkinkan munculnya kepunahan suatu bahasa gitu kan. Atau bisa juga kepunahan bahasa itu terjadi ketika misalnya penutur-penuturnya itu bermigrasi ke daerah-daerah lain yang kemudian tidak menyisakan satu penutur bahasa pun di tempat asli tersebut. Nah, akibatnya apa? Akibatnya penutur bahasa asli yang sudah bermigrasi itu kan tidak menggunakan bahasa aslinya lagi ya, melainkan sudah menggunakan bahasa di tempat barunya dia. Ketika dia bermigrasi di tempat barunya dia dan tidak lagi menggunakan bahasa aslinya, maka bahasa aslinya pun tidak ada lagi yang menggunakan. Mungkin cukup menjawab gak dari siapa tadi? Kalau misalnya ini Kak, kalau misalnya daerah ini kita menghilangkan ini bahasa daerahnya sendiri, apakah itu bisa ini termasuk punah bahasanya? Oke, suatu daerah bahasanya dihilangkan, apakah bahasanya bisa punah gitu ya? Atau apakah kasus tersebut bisa masuk ke language hotspot kali ya maksud kamu? Oke, kalau soal itu mungkin saja iya jawabannya, karena tadi ya language hotspot kita lihat faktornya bisa dari 3 anak rumpun bahasa. Kayak misalnya rumpun bahasanya ini 1 nih, tapi anak rumpun bahasanya ada banyak gitu. Dan banyaknya anak rumpun bahasa ini menjadikan dinamisnya jumlah penutur bisa jadi berkurang, atau anak rumpun penutur anak rumpun bahasa lain yang bertambah secara signifikan. Dan artinya ada yang mendominasi, dan yang jadi minoritas itu anak rumpun bahasanya punah gitu. Itu bisa aja. Kita mungkin Fajri. Ya Kak, jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Fajri. Sip, mantap. Dari yang lain kira-kira ada yang perlu ditanyain nggak? Oke, Kak, kita PPT hari ini. Oke, nanti kakak kasih ya PPT-nya. Nanti kakak kasih Kak lewat
Siapa sih yang biasa menghubungin kalian? Kalau di Idris mungkin. Kalau dapetin PPT-nya di mana sih, Kak? Dari kakak, nanti kakak kasih. Itu. Ada yang mau tanya lagi terkait materi hari ini? Kalau misal nggak ada, mungkin sisa 5 menit. Sebenarnya harusnya sampai yang plus 00, tapi karena materi kita udah habis, dan kakak juga sebenarnya pengen ngasih soal latihan, tapi belum sempat karena kemarin banget dia dikasih tahunya, jadi belum sempat bikin dan belum sempat nyari lagi. Jadi mungkin nanti PPT-nya kakak kasih, dan ini juga ada video rekamannya kok, jadi nanti bisa kakak share juga. Oke. Kalau misalnya nggak ada lagi, kita cukupkan dulu mungkin pertemuan hari ini terkait geografi budaya dan identitas regional. Sebenarnya geografi dan budaya dan identitas regional ini sifatnya banyak kehafalan dan pemahaman juga. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya nanti kalian baca-baca lagi yang PPT yang udah kakak berikan nantinya. Oke, mungkin dari kakak dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.